Tiga manusia ini jangan pernah dizalimi, karena kalau sampai kita berbuat zalim kepada tiga manusia ini, berdampak buruk di dunia dan juga di akhirat. Siapa tiga manusia ini? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya akan menyebutkan tiga manusia ini yang kita tidak boleh melakukan kezaliman kepada mereka, sedikit kita berikan mukadimah tentang bahaya zalim. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman kepada diri, dan aku haramkan juga kezaliman terjadi di antara kalian. Jadi zalim itu perkara yang diharamkan Allah, baik untuk dirinya ataupun untuk hamba-hambanya. Makanya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Maka begitu juga kita dilarang untuk melakukan kezaliman. Lah di antara bahaya zalim itu adalah bahwa doa-doa orang-orang yang pernah kita zalimi, kalau dia berdoa dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antara dia dengan Allah tidak ada penghalang sedikit. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melepas Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Asy'ari untuk berangkat berdakwah ke negeri Yaman, banyak Nabi SAW menasihati Mu'adz dan juga Abu Musa. Lah salah satu nasihat Rasul kepada keduanya sebelum berangkat berdakwah ke negeri Yaman, Rasul mengatakan, "Fattaki da'watal mazlum." Hati-hati dari doa-doa orang-orang yang zalimi di Yaman sana. Padahal di negeri Yaman kali itu belum ada seorang muslim, semua orang kafir. Tapi Nabi SAW katakan kepada Mu'adz, hati-hati dari doa-doa orang yang zalim. Maknanya Rasul walaupun itu orang kafir, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena antara dia dengan Allah itu tidak ada penghalang sedikit. Kalau doa orang yang dizalimi meskipun dia kafir itu mustajab, berarti doa orang-orang yang beriman yang kalau kita zalimi lebih mustajab. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan berdiri di samping orang yang dizalimi meskipun dia kafir, bukan karena kekafirannya, tapi Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah senang dengan keadilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan membela siapapun orang yang dizalimi, baik dia seorang mukmin ataupun kafir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang penguasa gubernur Madinah, namanya Al-Burmuki. Al-Burmuki dikenal di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia penguasa Madinah atau gubernur Madinah. Entah salahnya apa, kemudian Al-Burmuki ini ditangkap oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, kemudian dijebloskan ke dalam penjara satu keluarga, dia dan juga anak-anaknya. Ketika dalam penjara, putranya namanya Khalid Al-Burmuki mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, ba'dal iz, setelah kita mendapatkan kemuliaan di dunia, manusia menghormati kita, manusia memandang kita, manusia memuliakan kita, tiba-tiba kita berada di dalam penjara dan dihujat manusia. Ada apa ini?" Maka ayahnya mengingatkan anaknya, "Ya bunay, dakwatul mazlum." Wahai anakku, boleh jadi ada orang-orang yang pernah kita zalimi semasa aku berkuasa. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa
dan doanya melesat ke langit. Sekarang kau lihat doa itu sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Pelajarannya adalah lihat bagaimana doa orang-orang yang dizalimi. Luar biasa. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang termasuk al-mubashshiruna bil jannah. Satu di antara 10 sahabat yang dijadikan masuk surga. Namanya Sa'id bin Zaid. Yang menikah dengan adik daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Fatimah. Sa'id bin Zaid ini dia berselisih paham gara-gara tanah dengan seorang Yahudi. Maka kemudian dia pun mengajukan bahwa itu tanah dia, bukan tanahnya orang Yahudi. Setelah kemudian di mahkamah, di pengadilan, mungkin kalau kita sekarang ini, dia pun mengatakan ini tanah-tanah saya. Tapi orang Yahudi itu berani bersumpah bahwa itu tanahnya. Maka Said mengatakan, Rasul, bukankah kamu tahu orang Yahudi bisa saja dia berdusta? Dan dia gampang saja bersumpah, karena mereka tidak takut dengan sumpah. Tetapi Rasul mengatakan, ya, karena engkau tidak mendatangkan bukti, maka yang mengklaim bahwa itu tanahnya, dia cukup dengan bersumpah saja. Akhirnya kemudian Sa'id pun kalah dalam persidangan. Tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sangat mustajab. Dia mendoakan kecelakaan kepada sang Yahudi. Subhanallah, selang beberapa waktu setelah doanya Sa'id bin Zaid, maka apa yang terjadi? Allah kabulkan sebagaimana doanya. Begitulah doa-doa orang-orang yang dizalimi, siapapun mereka, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak di dunia, di akhirat. Yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ansurannaka walau ba'da hin, kata Allah, saya akan menolong kamu walaupun dalam waktu yang cukup lama. Tapi yakinlah bahwa doa-doa orang yang dizalimi itu mustajab. Dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka ada 3 manusia jangan pernah kita zalimi, jangan pernah kita sakiti. Sebab kalau sampai mereka berdoa, pasti mustajab doanya. Yang pertama, auliyaullah azza wa jalla. Mereka adalah para wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Quran, ingatlah wali-wali Allah adalah mereka orang-orang yang tidak pernah dihinggapi dengan perasaan takut dan sedih hati, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Berarti definisi Al-Quran tentang wali Allah adalah setiap orang yang beriman dan setiap orang yang bertakwa, merekalah wali-wali Allah. Jangan pernah digambarkan wali-wali Allah itu terbatas. Wali-wali Allah itu banyak. Dan jangan pula kita katakan bahwa wali-wali Allah itu manusia-manusia tertentu. Tidak, semua manusia bisa jadi wali Allah, baik Anda laki-laki atau perempuan. Syaratnya cuma 2, beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau kita beriman dan bertakwa, dan betul-betul beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhkan yang diharamkan, maka kita akan menjadi wali Allah. Jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala bukan yang digambarkan di masyarakat.
Orang yang punya karamah tertentu, mungkin dia bisa terbang, mungkin dia bisa berjalan di air, mungkin dia kebal bacok, mungkin kebal bakar. Tidak, karena keanehan di dunia ini ada 5. Keanehan di dunia ini ada 5. Pertama, mukjizat dan irhasat. Mukjizat dan irhasat itu milik para nabi. Kalau irhasat keanehan sebelum diangkat menjadi nabi, kalau mukjizat keanehan setelah diangkat menjadi nabi. Seperti Nabi SAW mampu membelah bulan menjadi 2, itu mukjizat. Kemudian ketika Abraha menyerang Ka'bah, tiba-tiba datang burung ababil dan menghancurkan pasukan Abraha, itu namanya irhasat. Lah, 2 keanehan ini khusus para nabi. Yang kedua ada namanya karamah. Lah, karamah ini dikhususkan kepada para wali-wali Allah, mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan karamah ini tidak mesti ada pada wali-wali Allah. Banyak juga wali-wali Allah tidak punya karamah. Dan ingat bahwa belum tentu wali Allah yang mendapatkan karamah lebih mulia dibandingkan wali Allah yang tidak ada karamah. Contoh namanya para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan banyak para sahabat yang lain tidak dikenal karamahnya. Tapi ada generasi tabi'in, umpamanya contoh saja Uwais ibn Amir al-Qarani, itu dikenal karamahnya. Tapi apakah kemudian Uwais lebih mulia dibandingkan Abu Bakar yang tidak nampak karamahnya? Ya tidak, karena sahabat lebih mulia dibandingkan tabi'in. Artinya belum tentu orang yang punya karamah lebih mulia dibandingkan orang yang tidak punya karamah. Karena karamah itu bukan menunjukkan kemuliaan seorang wali. Itu hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga ada namanya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan kepada orang-orang biasa, ya mungkin levelnya tidak sampai wali, tetapi terkadang pertolongan Allah itu tiba-tiba datang. Boleh jadi kita sedang di jalan yang harusnya ketabrak, rupanya tidak ketabrak. Padahal 99% prediksi harusnya mati dia, tapi rupanya selamat pula. Lah, itu namanya ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada namanya al-ihanah. Ihanah ini keanehan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dalam bentuk menghinakan. Seperti yang terjadi di zaman akhir-akhir kehidupan Nabi SAW ketika muncul seorang nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab. Jadi ada nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab. Kita tahu bahwa Musailamah al-Kadzdzab adalah di antara nabi-nabi palsu di zaman itu yang paling banyak pengikutnya. Jadi ada pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab itu buta matanya sebelah. Kita tahu bahwa banyak yang datang kepada Rasul yang buta matanya kemudian diludahi Rasul sembuh. Lah, pengikut Musailamah ini saking yakinnya Musailamah al-Kadzdzab itu nabi, padahal dia nabi palsu, dia ingin menyembuhkan matanya. Datang Musailamah al-Kadzdzab meniru nabi, minta supaya diludahi. Setelah kemudian diludahi oleh Musailamah, bukannya sembuh malah buta dua-duanya. Itu namanya ihanah. Berarti si Musailamah itu bukan nabi asli, dia nabi palsu, diberikan keanehan tapi dalam rangka menghina. Harusnya dari situ tahu bahwa itu nabi palsu kan begitu. Itu namanya ihanah. Lah, ada yang terakhir disebut sihir. Itu keanehan juga sihir, tapi diberikan kepada para dukun, para normal, para bomo, dan ini kesyirikan. Jadi kembali bahwa wali-wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mungkin di antara kita di sini ada wali-wali Allah, kan wali-wali Allah itu tidak tahu. Seorang wali tidak tahu dia wali. Bisa saja kemudian kita pandang dia orang biasa, rupanya wali Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena mungkin keimanannya, ketakwaannya, ibadahnya, ketaatannya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak tahu, mungkin dia punya amalan yang kita tidak punya. Lah oleh karena itulah maka kita hanya bisa melihat zahirnya saja. Jadi kalau zahirnya orang ini nampak kok sering ke masjid, sering sholat, nampak taatnya, sering berzikir, membaca Quran, jangan sakiti orang-orang seperti ini. Ingat, jangan sakiti orang yang nampak kesolehannya. Walaupun dia bukan ustaz, walaupun dia bukan kiai, bukan tuan guru, mungkin dia orang biasa tapi nampak kesolehannya, akhlaknya bagus, ibadahnya juga oke. Sebab kalau seandainya kita menyakiti orang-orang seperti ini, rupanya mereka adalah wali-wali Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, apa kata Allah Subhanahu wa taala, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Maka barang siapa yang memusuhi wali-wali, kata Allah, maka dia telah mengumandangkan perang melawan. Siapa yang menang melawan perang bersama Allah? Tidak ada yang bisa menang melawan Allah. Sementara Allah mengatakan siapa yang memusuhi wali-waliku berarti dia telah memandangkan perang kepadaku. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapapun yang memusuhi wali-waliku, berbuat jahat kepada wali-waliku, berbuat zalim kepada wali-waliku, maka sama saja dia telah mengumandangkan perang melawanku, kata Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan pernah menyakiti mereka. Apalagi kemudian mereka sering terlihat ketika melaksanakan sholat fajar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh, berarti orang ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang dilindungi Allah, maka dia tidak akan disentuh oleh apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban bagi kami, kata Allah, menolong orang-orang yang beriman. Jadi wali-wali Allah mereka akan ditolong, mereka akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai sakiti mereka, bukan mereka yang akan membalas kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kita, karena mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, umpamanya ada orang yang menyakiti istri kita, dan istri kita itu manusia yang paling kita cintai. Tentu seorang suami pasti punya kecemburuan, akan marah dia. Kalau seandainya makhluk saja, orang yang dicintai disakiti, dia bisa marah. Maka min babil aula, tentu lebih utama Allah Subhanahu wa taala akan marah apabila orang-orang yang dicintainya disakiti. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencintai seorang hamba, maka akan melibatkan semua malaikatnya disuruh mencintainya. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, Nabi SAW bersabda, Innallah idza ahabba abdan nadahu Jibril. Allah itu kalau suka dengan seorang hamba, maka yang pertama kali dipanggil adalah Jibril. Kemudian Allah akan mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Wahai Jibril, aku suka dengan si fulan, kau juga harus suka dengan si fulan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Jibril untuk ikut menyukai orang yang disukai Allah. Maka Jibril pun ikut menyukai orang yang dicintai Allah. Cukup sampai di sini? Tidak. Jibril memanggil seluruh malaikat Allah dimanapun mereka berada dan mengatakan, ya malaikat Allah, innallaha ahabba fulanan fahibbuhu, kata Jibril. Malaikat-malaikat Allah dimanapun kalian berada, karena Jibril ini pemimpin malaikat. Maka Jibril mengatakan, malaikat-malaikat Allah dimanapun kalian berada,
ingat Allah sudah mencintai si fulan, maka kalian juga harus ikut-ikut mencintai si fulan. Maka semua malaikat pun ikut mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana keutamaan orang yang mendapatkan kecintaan Allah. Allah kalau sudah mencintai hambanya akan melibatkan Jibril dan seluruh malaikat untuk mencintainya. Orang yang seperti ini kalau kita sakiti bahaya, karena dijaga oleh para malaikat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Pokoknya jangan sakiti orang yang nampak zahirnya saleh. Apalagi rajin sholat, rajin mengaji, rajin zikir itu. Maka jangan sakiti mereka. Itu balasannya bahaya dan bagi kehidupan kita di dunia. Yang kedua, yang tidak boleh disakiti adalah orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Dan orang yang paling dekat hubungan rahim dengan kita adalah orang tua kita. Jangan sakiti ibu bapak kita. Ini bahaya. Kalau sampai kita menzalimi kedua orang tua kita, itu akibatnya tidak di dunia, di akhirat sangat mengerikan. Di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki namanya Jurayj. Hadisnya ma'ruf, sahih, tentang kisah Jurayj al-Abid, seorang Jurayj ahli ibadah di zaman Bani Israel. Jurayj ini tidak pernah keluar dari saumaahnya, ya mungkin masjid lah bahasa kita. Jadi di rumah itu dia membuat semacam musola atau masjid pribadi, tempat dia melaksanakan ibadah. Dia tidak pernah keluar dari rumah itu, ibadah terus. Satu hari ibunya sedang memerlukan dirinya dalam sebuah hajat, maka ibunya memanggil-manggil dan mengatakan, ya Jurayj, wahai Jurayj, kemari. Lah kebetulan Jurayj ini sedang sholat sunnah, dan sholat juga adalah ibadah, bukan hanya disyariatkan kepada kita, umat dulu juga ada sholat. Jadi Jurayj ini terpikir dalam hatinya, kalau saya batalkan sholat ini berarti saya durhaka kepada Allah. Tapi kalau saya tidak batalkan sholat ini, sama saja durhaka dengan kedua orang tua. Akhirnya bingung, dibatalkan atau tidak, dibatalkan atau tidak. Malah diteruskan sholatnya. Dia mengatakan lebih baik durhaka kepada orang tua dibandingkan kepada Allah. Oke, satu kali ini orang tuanya tidak marah. Orang tuanya tahu kebiasaan Jurayj, suka ibadah tidak bisa diganggu. Keesokan hari yang lainnya orang tuanya memanggil lagi. Rupanya Jurayj ini sedang sholat lagi dan tidak membatalkan sholatnya. Sampai berkali-kali akhirnya ibunya jengkel. Maka ibunya kemudian mengucapkan kalimat yang sangat buruk sekali saking jengkelnya. Biasalah orang marah kadang-kadang mengucapkan kalimat tanpa sadar, kan orang marah. Kadang-kadang baru nyesal dia, kenapa sih ngomong begitu tadi? Itulah orang marah. Marah ibunya dan mengatakan, ya Allah, jangan kau wafatkan si Jurayj sampai dia terfitnah dengan wanita pelacur. Akhirnya kemudian setelah lama ibunya meninggal. Kemudian setelah ibunya meninggal, banyak orang-orang yang tidak suka dengan Jurayj. Akhirnya ada orang yang hasad dengan Jurayj, kemudian menyewa seorang wanita untuk menghancurkan karakternya. Pokoknya si Jurayj, aku kasih kau uang sekian, yang penting buat dia tekuk lutut kepadamu, berzinalah dengan dia, supaya manusia tahu bahwa tidak ada orang suci. Maka wanita ini kan sudah dibayar, dia pun mulai menggoda setiap hari lewat di depan tempat ibadahnya si Jurayj dengan dandanannya, dengan kecantikannya. Tapi si Jurayj pun tetap tidak tergoda. Dia berusaha untuk tidak tergoda, imannya kuat. Akhirnya kemudian wanita ini
Ketika kemudian berusaha mendekat juga tidak bisa, merayu juga tidak tergoda. Akhirnya dia punya rencana lebih jahat dibandingkan itu. Di sekitar ibadahnya, peribadatan Jurayj itu ada seorang penggembala kambing. Kemudian wanita pelacur ini berzina dengan seorang penggembala kambing yang ada di sekitar tempat ibadahnya Jurayj itu. Qadarullah kemudian hamil wanita itu. Ketika wanita itu melahirkan, satu hari melahirkan, tiba-tiba wanita itu berteriak-teriak bahwa yang menghamili dia adalah Jurayj dan ini bayinya Jurayj. Berhasil memfitnah si Jurayj. Maka satu Bani Israel yang ada di sekitar situ marah. Oh, rupanya nampak saja kau ahli ibadah, rupanya tak beda pula kau dengan kami juga. Kau juga suka dengan wanita pelacur. Akhirnya dirobohkan tempat ibadah. Setelah dirobohkan tempat ibadah, Jurayj pun dipukuli hampir mau mati. Kata Jurayj, sebelum kalian membunuhku, berikan waktu kepadaku untuk mengambil air wudu dan juga sholat 2 rakaat. Akhirnya Jurayj pun mengambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, kata Jurayj, sebelum kalian bunuh aku, saya ingin melihat bayi yang dituduhkan itu bayiku, katanya. Akhirnya datangkan bayinya. Maka Jurayj pun mencubit sedikit bayi itu dan berkata, man abu, siapa bapak? Siapa bapak? Subhanallah, ini keajaiban. Ada 4 bayi yang mampu berbicara di usia yang sebenarnya dia belum sanggup bicara. Salah satunya adalah bayi di zaman Jurayj. Kemudian bayi putra daripada Masyitah yang dicemplungkan ke kuali oleh Fir'aun itu bicara juga. Kemudian juga bayi Isa bin Maryam, ketika dalam buayan Maryam dia bicara, saya hamba Allah, katanya, untuk meyakinkan bahwa Maryam tidak berzina. Kemudian juga ada yang mengatakan yang keempat bayi di zaman Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaiha, kemudian semua jendela dan pintunya ditutup, Nabi Yusuf pun kemudian keluar, nggak bisa. Rupanya pintunya terbuka, yang membuka suami Al-Aziz. Maka Yusuf mengatakan, saya tidak bersalah. Kata Al-Aziz, siapa saksi kalau kau tidak bersalah? Tiba-tiba ada seorang budak membawa bayi, bayinya bicara, jadi saksi. Nah, salah satu kembali bahwa itu 4 bayi yang bisa bicara. Kalau sekarang ya nggak ada bayi yang bisa bicara, kecuali punggungnya ada baterainya. Nah, itu namanya robotnya. Ini kan keajaiban dunia. Nah, tiba-tiba ketika bayi itu dicubit, kemudian dikatakan, man abuk, siapa bapak? Kata bayi ini, abi ar-ra'il ghanam, bapakku penggembala kambing. Ngaku tuh bayi itu. Coba sekarang kalau bayi-bayi bisa bicara, siapa bapak? Bapak nggak ketar-ketir tuh orang sekitar, nunjuk pula kan itu. Lah, dari sini syahidnya, akhirnya mereka pun menyesal, kemudian membangun kembali dan berjanji akan membangun tempat ibadah di Jurayj dari emas. Tapi Jurayj mengatakan tidak, kembalikan kepada semula. Dan mereka pun menyesal akan perbuatan. Syahidnya apa di sini? Lihat bagaimana terkadang doa orang tua itu baru akan dikabulkan Allah setelah lama, baru dikabulkan. Jadi tidak mesti hari ini orang tua itu mendoakan buruk kepada kita, hari ini pula kemudian dikabulkan Allah. Tidak, terkadang lama baru dikabulkan. Seperti ada seorang syekh bercerita, ada seorang ibu saking keselnya sama anak. Anak itu belum balik, nakal, ya mungkin usia-usia 13 tahun, 14 tahun. Ya, sekarang lagi viral juga itu, yang ada yang memperkosa di mana itu, anak-anak juga itu. Ya kan? Usianya ada 12 tahun, 13 tahun, kan udah kurang ajar. Intinya bahwa ada seorang anak itu nakal senakal-nakalnya. Tiba-tiba kemudian ibunya saking jengkelnya mengatakan, nak, kalau kau nakal semoga ada peluru bersarang di kepalamu. Tanpa sadar, spontan ngomong begitu.
Sebenarnya nakut-nakuti saja. Tapi itu kan doa buruk tuh masalahnya. Jadi setelah kemudian lama berjalan, anaknya pun sudah dewasa, ibunya pun sudah tua. Kemudian setelah dewasa anaknya diterima di kepolisian atau tentara. Itulah ketika saat latihan. Adalah kawannya main-main dengan pistol. Disangka tak ada serongsongnya, tidak ada pelurunya. Kemudian diletakkan di kepalanya. Rupanya masih ada satu tanpa sadar. Pas pelatuknya kemudian ditarik, melesatlah tuh peluru itu masuk pula ke kepalanya. Akhirnya ya namanya masuk kepala, koma dia. Pas diberitai ibunya, ya ibunya sedih lah kan gitu. Tapi setelah melihat anaknya ada serongsong peluru di kepalanya, dia teringat di masa kecil dulu anak ini ibunya pernah ngomong begitu. Semoga serongsong peluru itu ada di kepalamu. Itu ngomong sebelum balik tuh. Sekarang sudah tua, sudah dewasa, masuk di kepolisian atau mungkin ketentaraan gitu. Rupanya dua orang tua itu terkadang pengabulannya lama. Kita tidak tahu. Maka jangan berusaha memancing orang tua sehingga mendoakan buruk kepada kita. Anggap saja walaupun orang tua salah itu anggap benar aja lah kan kita. Kan ada orang-orang tua itu kadang-kadang ya, walaupun sudah sakit parah, ada sebagian orang tua itu yang memang tipenya tukang marah-marah. Makanya kalau seandainya kita bandingkan, kita ini punya bayi usia setahun 2 tahun lah kita rawat, dengan merawat orang tua yang sudah 70 tahun 80 tahun itu kan kurang lebih saja, karena sama-sama tidak berakal kan. Orang tua itu kalau makin tua kan hilang akalnya. Tapi bagi kita masih enak merawat anak-anak kan. Kalau merawat anak-anak yang tidak berakal masih ada lucu-lucunya, ketawa-ketawanya kita. Tapi kalau merawat orang tua 80 tahun mana ada lucu-lucunya. Kita pula diomelin terus. Kadang-kadang jengkel gitu ya. Kadang-kadang doa pula jelek, kapan dia mati katanya. Repot juga kadang-kadang saking jengkelnya. Lah disinilah perlu kesabaran anak. Jangan kemudian menzalimi mereka. Sebab orang tua itu kalau dizalimi, apalagi dia orang awam, terkadang sumpah serampahnya itu mengerikan. Maka jangan sampai terjadi ini di dunia, bagaimana pula di akhirat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa qati'atur rahim. Ada dua dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Pertama dosa al-baghi, artinya kezaliman, wa qati'atur rahim, dan memutus silaturahim. Ini hukumannya disegerakan di dunia sebelum akhirat. Dan yang terakhir, jangan sakiti orang lemah, jangan sakiti orang miskin. Umpamanya kita ini punya pembantu, kita sakiti pembantu kita. Kita ini punya perusahaan, kita sakiti pula karyawan-karyawan, orang-orang yang lemah. Jangan sakiti orang-orang miskin, orang Arab, apalagi mereka posisinya anak yatim. Apalagi posisinya bukan hanya miskin, tapi fakir. Apa sih bedanya fakir dan miskin? Kalau fakir itu, dia tidak punya pekerjaan dan tidak ada yang dimakan. Dia hanya mengandalkan dia uluran-uluran tangan saja, itu disebut fakir. Tapi kalau miskin itu punya pekerjaan, terkadang mungkin dia punya motor, punya mobil gitu ya. Mungkin tapi mobilnya untuk bekerja, tapi hasilnya tidak cukup untuk keluarga, itu disebut miskin namanya. Punya pekerjaan tapi tak cukup. Kalau fakir itu memang betul-betul tak punya pekerjaan. Tapi nama dua kalimat ini kalau disebut fakir ya miskin, kalau disebut miskin ya fakir, biasanya seperti itu ya, karena kalimat ini kalau berkumpul beda makna, kalau terpisah ya satu makna. Maka jangan pernah menyakiti orang-orang susah, orang-orang lemah, karena doa-doa mereka sangat mustajab. Allah mengatakan amma yujibul mudtarra idza da'a. Siapa yang akan mengabulkan doa-doa yang sedang kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rubba asy'atha aghbar law aqsama 'ala Allah la abar. Kata Rasul, terkadang kita lihat ada orang yang rambutnya compang-camping, pakaiannya tidak beres gitu. Saking tidak punya pakaian, tidak terurus juga badannya. Tapi ada orang-orang yang kalau bersumpah model orang kayak gini,
pasti dikabulkan doanya, kata Rasul. Kita tidak tahu orang-orang fakir di sekitar kita itu ada orang-orang yang mustajab doa. Makanya kenapa kalau kita ini membantu mereka bersedekah kepada mereka, kemudian mereka mendoakan doa terbaik untuk kita, berbahagia. Terkadang di antara mereka ada yang mustajab doanya. Dan ketika kita sedekah kepada orang kafir, bukan mereka yang butuh dengan kita, kita yang butuh dengan doa mereka. Kadang-kadang aneh orang bersedekah itu, seolah-olah dia paling berjasa ketika bersedekah itu. Tidak. Ya, yang berjasa itu orang yang kita sedekahi, karena mereka mendoakan kita. Kita kan butuh doa mereka kan gitu. Kalau kita tidak bersedekah kepada mereka, kapan mereka mendoakan kita? Supaya mereka mendoakan kepada kita, pancing dengan sedekah. Siapa yang diuntungkan? Kita yang bersedekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah sakiti mereka. Karena kalau sampai menyakiti orang-orang lemah, ada sebagian orang lemah itu yang kalau mereka berdoa sangat ikhlas dan tulus, dan doa-doanya mustajab. Inilah 3 manusia, kata para ulama, jangan pernah disakiti. Pertama, wali-wali Allah. Yang kedua, orang tua. Dan yang ketiga, orang-orang